biasanya ya, kalau cowok-cowok ya dibilangnya apa? Ah cemen, lemah lu, Bukan. masa gituin nangis. Cowok nggak boleh nangis. Oh iya, cowok nggak boleh cowok nggak nangis. nangis. Tapi kan bapak gue meninggal, Dil. Nah, ini seru nih kita bahasnya nih. Halo guys, balik lagi sama gue Yanwar Diliwang dan Lele atau Levi. di Menjadi Pria Podcast episode 3. Kali ini kita membahas apa nih? Terakhir tuh kalau salah mental ya. Mental apa sih? Mental kuat ya. Oke. Mental kuat lawan mental mati rasa. Bentar. Dari judulnya sih gue agak kurang ngerti nih. Maksudnya mental kuat sama mental mati rasa tuh gimana? Nah, lo tau lagu Linkin Park? 6. 6 ya. Iya. 6 kan kebas, nggak bisa ngerasain apa-apa. Iya benar, kalau kita dudukin kelamaan nih, tangan juga kebas kan, nggak berasa tuh ya. Bener. Mental kuat sama mental mati rasa. Nah, menurut gue tuh gini nih. Ini permasalahan bapak-bapak zaman dulu kali ini ya. Bapak zaman dulu kayak gimana tuh maksudnya? Ini kalau cewek-cewek pasti bilangnya ini toxic masculinity nih. Oh, oke. Ini berarti apa? Yang negara yang patriarki ya? Bukan, kayaknya bukan sih aja. Salah ya? Bukan, maksud gue tuh gini. Apa? Kalau apa bedanya mental kuat sama mental mati rasa? Nah, kebanyakan cowok ya, salah ngira mereka tuh nggak boleh ngerasain sakit, nggak boleh ngerasain sedih, nggak boleh ngerasain apa ini segala macam, Nangis gitu. nangis. Akhirnya mereka ya udah jadi mati rasa aja, malah jadi karena yang tadi itu akhirnya ya nggak mereka rasain gitu loh. Oh, jadi nggak makanya cowok jarang bercerita itu kali ya? Salahnya. Salah satunya, bukan? Mungkin kali ya, mungkin bisa ya? jadi kali ya. Ya. Tapi gue tuh lebih ke kayak gini nih. Karena nggak mau ngerasain sakit, nggak mau ngerasain sedih, nggak mau ngerasain marah mungkin apa itu segala macam emosi. Ya udah jadinya mati rasa gitu. Jadinya bukannya kuat, tapi malah sekalinya ngerasain hal-hal kayak gitu tuh jadi overreact. Ngerti nggak? Oke, misalnya contoh dia kayak lu kena apa ya di kantor sangat menyakitkan, ini maksudnya lingkungan kantornya toksik segala macam bla 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 bla, terus ngeluh nih dia, terus pulang nyampe rumah, terus ceweknya atau pasangannya bilang kayak lu gitu aja. Nah biasanya kan ke-trigger tuh ya kan. Nah itulah bedanya tadi yang gue bilang mental mati rasa sama mental kuat. Kalau mental kuat itu apapun perasaannya mereka rasain, tapi mereka tidak membiarkan dirinya dikendalikan perasaannya. Lu pernah nggak? Lu nih marah nih, tapi lu nggak marah-marah. Pernah nggak lu sedih tapi lu nggak kayak sampai berkalut-kalut lu nangis kayak menye-menye. Nah, gue tuh kalau mental kayak gini ya, kalau topik kayak gini nih, gue selalu pakai perumpamaan apa tau gak? Apa tuh? Mules. Boker gitu. Nah. Gimana tuh maksudnya? Kok boker? Maksudnya gini, mules itu kan gak enak ya? Iya. Katakanlah yang di dalam perut lu itu adalah perasaan negatif. Ya kan? Harus dikeluarin nih. Harus dikeluarin. Iya. Gak boleh tahan-tahan ya kan? Kalau ditahan malah apa? Sakit dong. Iya. Mental mati rasa. Oh, makanya harus dikeluarin. Oh, diein aja. Tapi ngeluarinnya juga gak boleh sembarangan kan? Harus lewat tempat yang tepat dan situasi kondisi yang tepat harus ya. Di WC ya kan, harus siapin tisu kalau misalnya di umum, atau air bidet gitu. Sama kayak emosi kita, perasaan-perasaan negatif tadi gitu. Yang salah adalah kebanyakan cowok gak mau ngerasain perasaan negatifnya. Akhirnya di keep aja sendirian. Jadi sakit nggak? Ya iyalah, sakit mentalnya dia lah. Harus dikeluarin juga, tapi bukan berarti keluarinnya sembarangan. Gue aja ngerti. Sedikit mengerti lah buat teman-teman yang masih belum ngerti, coba komen. Gue udah sedikit ngerti nih, kebuka dikit. Jadi gini, gue bikin lebih sederhana lagi. Boleh, tolong. Cowok-cowok itu suka banget gak mau ngerasain hal-hal yang istilahnya tuh emosi negatif lah. Marah, sedih, kesel, tangis, apa segala macam. Nah, tapi itu kan kita kan manusia ya, bukan robot ya? Ya, betul. Perasaan negatif itu semuanya harus disalurin, dikeluarin. Betul. Prinsipnya kayak tadi tuh, yang mules tadi. Harus dikeluarin. Tapi ngeluarinnya gak boleh sembarangan tempat. Gak boleh ke sembarangan orang. Jangan kayak tadi cerita lo, marah-marah gara-gara di kantor toksik, marah-marahnya sama
cewek lu. pasangan. Iya. Ya bahkan cewek lu salah apa ya kan? Kan nggak salah apa-apa. Betul. Nah, gitu. Jadi kalau biar mental sehat dan mental kuat, lo harus ngerasain semua yang lo rasain, tetap dirasain, tapi jangan biarin diri lo dikendaliin hal tersebut. Oke. Marah-marah, kesel-kesel, tapi lo bukan berarti mau ada orang lewat lo tonjokin kan, enggak kan? Enggak. Ntar yang ada kita ketangkep, karena kalau nonjok duluan kan kita bisa ditangkep. Iya. Oke, sekarang contoh yang pernah lu alamin deh. Real ya? Real story. Gue yakin ini kalian bakal relate banget. Apa tuh? Bapak lu meninggal, lo sedih nggak? Sedih, bapak gua Iya. kebetulan udah meninggal juga. Nah, sama. Iya. Kan mungkin lo sedih, lo wah bingung lah, apa segala macam, perasaan lu kan kayak udah Campur campur aduk aduk banget kan. Nah, Tapi tetap kan lo harus ngurusin pemakamannya, tuh lo harus ngurusin realistis. surat-suratnya, lo harus ke kelurahan, Iya. lapor ada orang meninggal. Iya. Lo kan tidak membiarkan perasaannya lo yang campur aduk itu menghalangi kewajiban-kewajiban lo kan. Iya, benar. Jadi walaupun lo sedang perasaannya berantakan, ya lo harus kayak istilahnya tuh yang mental tangguh itu tadi. Terus kayak tough dulu, oke, gue ini sedih, gue ini segala macam. Tapi itu ntar dulu nih mesti ada yang harus dikerjain dulu nih. Oke. Mungkin nangisnya minggu depannya kali ya. Enggak kelamaan juga lah, kelamaan. Habis kerjaan yang tadi itu gitu loh. Nah ini tetap mesti dikerjain dulu nih, pemakaman mesti diurus apa segala macam. Iya, iya. Kenapa sudah selesai baru dah lo bisa lo nangis gitu. Soalnya kenapa gue tadi ngomong minggu depannya? Gue karena nangisnya baru minggu depannya Gitu. Iya, karena gue merasa kayak kan bokap gue sakit, masuk rumah sakit, dirawat dan meninggalnya di rumah sakit segala macam. Karena Islam dimandiin segala macam, prosesi segala macam, gue sampai seliang lahat semua gue tuh, alhamdulillah dapat semua kan bokap. Tangguh gue tuh, set teman-teman pada datang ke kantor segala macam, berduka bla bla bla, salamin, tawa-tawa, ada yang bercandain, welcome to yatim club gitu ya kan. Gue ketawa-tawa aja tuh, terus setelah seminggu berlewatnya udah gak ada bokap nih ya. Akhirnya biasanya ganti gas bokap gantiin gitu. Sekarang gue ganti sendiri. Atau hal-hal yang biasanya bokap kerjain, sekarang gue yang kerjain kayak gitu. Terus gue mikir ya, Baru kerasa. anjir sedih juga ya gitu. Udah setelah seminggu tuh justru. Tapi ya gue mengalirkan, ya gue akuin Positif kalau kan, gue ya sedih gitu. Tapi emang gitu. gak menutup kemungkinan kayak apa namanya pas di hari meninggal dan pemakaman ya tetap harus gua kerjain segala macam, nyari kuburan, dapat bantuan ambulan segala macam kan tetap dicari ya gitu. Tapi intinya adalah perasaan negatif yang lu rasain itu lu salurkan kan secara positif kan. Betul. Nah, itulah guys. Intinya tuh apa sih yang pengen kita sampaikan? Ya itu tadi. Segala macam perasaan negatif yang lu sampaikan. Kalau lu pengen mental lu kuat ya, beneran lu rasain. Tapi jangan biarkan hal tersebut menghadirkan diri lu dan tetap harus lu salurin secara positif. Iya, kalau mungkin yang negatifnya contoh kayak mabuk-mabuk. Balik lagi, maksud gue mabuk bukan berarti negatif untuk beberapa hal, mungkin Negatif ke diri lu sendiri dong. ya kalau kebanyakan sih iya sih, terus Ya terang sama sih. juga ya kan. Iya sih. Soalnya ada beberapa orang yang nggak bisa dipungkiri emang pelariannya biasanya minum gitu kan. Kalau menurut gue ya, Ya. itu negatif. Karena lu lari dari masa lalu, pelarian bukan menghadapi. Kalau gue ya, Bener, pelarian. pelarian bukan menghadapi. Gue stres nih, gue mau. Iya. Sorry itu saya itu lemah. Oh. Cowok-cowok mental lemah. Oh, itu lu bisa mengkategorikan itu. Ya, kalau soalnya gue mikirnya, nggak tahu ya, mungkin di sebagian orang gue nggak begitu relate juga sama orang yang bermabuk-mabukan karena gue juga Lu nggak minum? bukan peminum juga untuk hal itu. Mungkin karena gue kebanyakan nonton film kali ya. Nah, kalau film kan, dramatisasi. iya kan kalau film apalagi film luar negeri, datang ke pub, mabuk, der, pulang, ngoeng gitu. Itu menurut gue justru cowok-cowok kayak gitu cowok lemah. Karena yang sakitnya tadi nggak mereka rasain. Jadi mau sok tangguh aja gitu, sok tough. Padahal pada hatinya kan ya kalau lu tak beneran ya lu rasain lah. Gak usah lu lari ke minum-minum ya. Kan minum itu kan tujuannya buat ngapain? Buat matiin rasanya dia Buat kan? ngelupain masalah gitu Iya. kali ya. Buat bikin perasaannya jadi enam ya kan? Iya, soalnya ya nggak tahu ya. Ya itu ya, kalau di film-film mungkin karena ya ini karakternya lagi mengalami masa sulit,
Iya. Terus dia minum, padahal ya lu bisa hadapin aja kan itu, lu problem solving aja ya. Iya, gitu. Itu dibuat 6. Nah, kalau misalnya kita kejadian nih sampai 6 nih atau Waduh. sampai mati rasa, gimana tuh? Susah lah anjing kalau menurut gue. By the way, disclaimer, gue bukan psikolog, jadi saran gue ya ini dari pengalaman pribadi gue aja ya. Iya. Gimana caranya kalau udah 6? Oh, udah pasti pertama kayaknya tadi lu sebut psikolog ya, lu harus cek Bisa sih. Ke profesional ya. Iya, profesional. Tapi menurut gue yang paling penting, lu mesti harus jujur sama diri lu sendiri deh. Sebelum kita masuk ke Maksudnya gini, karena lu itu kan mematikan perasaan lu karena ada sesuatu yang gak pengen lu rasain kan. oke, atau nggak mau ceritain masalahnya gitu ya. Ya lu harus jujur sama diri lu sendiri. Itu pokoknya selama lu mematikan perasaan lu itu masih kabur dari apapun hal itu yang berusaha lu hindarin. Meskipun lu nggak minum-minum, meskipun lu nggak narkoba dan segala macam, tapi lu sebenarnya ya lu udah matiin itu ya. Ya kalau lu beneran laki, beneran kuat mental lu, Atau lagi belajar mungkin, ya pelan-pelan lah ya. ya. Lu hadapin lah gitu. Oke, ternyata gue tuh begini, Ya, hadapin pelan-pelan. mungkin kalau masih ada yang kesulitan menceritakan, itu balik lagi ya. Kayak video sebelumnya juga diceritakan teman terdekat, ke keluarga terdekat. Kalau misalnya ada problem, aku butuh orang asing aja nih yang no judgment gitu. Kadang-kadang kita cerita ke tetangga dijudge, kita ke teman dijudge. Ya lu boleh komen aja di Instagram atau di YouTube juga. YouTube mungkin agak ini ya, agak umum ya. DM aja ya. Lu bisa DM gue di Menjadi Pria. Betul, DM. Gue ngelayanin kok yang mau one on one curhat cerita sama gue. Iya, Gitu. tinggal cerita aja daripada lu bingung atau lu gimana. Misalnya lu nggak punya budget buat ke mana profesional gitu, ya lu cerita sharing aja, sharing. Kemungkinan sih nggak bakalan dijudge ya sama Abang Badil lah. Seharusnya sih kita saling support lah ya satu sama lain untuk masalah yang lagi lu lu hadapi. Karena walaupun misalnya di sosmed sekarang lagi rame pria tidak bercerita, Oke. dan gue mengerti kenapa seperti itu, tapi udah lakuin aja, sesungguhnya lu butuhkan bercerita. Nah, semua orang cuy, betul lah. Kenapa lu bisa agak sedikit memahami untuk hal itu Bil? Mungkin karena gue pernah di posisi yang sama kali ya. Gue punya masalahnya gue kalau pengen cerita, gue nggak yakin pada saat itu ya ada yang bisa ngertiin orang-orang di sekitar gue. Orang yang lu ajak ngobrol belum tentu bisa juga ya kan ngertiin. Jadi ya udahlah, daripada ya udah aku punya masalah, gue selesaiin aja dah. Ceritanya ntar bakalan kalau udah selesai masalahnya. Gitu. Tapi kan nggak semua dari kalian bisa kayak gitu kan. Siapa tahu beban masalah kalian emang lebih berat daripada kemampuan kalian. Ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, sekarang gua mau tanya nih, ini kadang-kadang kalau cowok tuh suka nongkrong nih. Maksudnya, misalnya lu, ya itu lu kan punya, ya geng-gengan lah, lu kan punya pilar pertemanan yang nongkrong gitu. Nah kalau kita nih, misalnya lagi ada masalah terus main nih, ke tongkrongan itu, ke tempat lu biasa nongkrong sama teman-teman lu, entah teman kampus, teman SMA atau teman apapun lah. Nah di situ sebenarnya lu nggak cerita, lu cuman ketawa-tawa, cerita kayak bercanda-bercanda segala macem, tapi lu nggak menceritakan masalahnya. Lu hanya kayak, oh gua happy lagi nih, siap menghadapi masalah gua lagi nih, gas lagi. Tapi itu jadi kayak apa ya? Yang gua bisa bilang sampah buat nggak nyampah juga, tapi kan lu menuangkan ekspresi lu, ya lu ada di comfort zone lah di tongkrongan itu termasuk apa tuh? Jadi coba gue berjelas dulu ya. Jadi misalnya lu lagi ada masalah segala macam nih di lingkungan rumah lu kayak di kantor lu kayak kerjaan lu, dan lu ya udahlah gue daripada gue ribet, gue nongkrong sama teman-teman gue aja biar gue happy lagi gitu kan? Iya, buat merefresh otak lah gitu. Sebenarnya nggak masalah, dan itu bukan hal yang negatif juga. Tapi gue dulu kayak gitu juga soalnya, kayak gitu juga. Tapi tetap aja hal yang bikin lu jadi punya masalah itu lu hadapin apa enggak? Oh, maksud gue, oke, kan gue udah refreshing nih misalnya ke tempat nongkrong itu, habis itu gue balik ya gue hadapin karena mungkin lu mendapatkan inspirasi dari obrolan teman-teman nongkrongan. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, sehat, bagus. Nggak cuman hayu doang ya. Salah kan kalau jadi pelarian doang kan. Bodoh lah, gue lagi stres, gue have fun aja sama teman-teman gue. Tapi masalahnya tadi nggak pernah dihadapin. Tetap stres lagi dong. Ya, jadi tetap harus dihadapin ya masalahnya. Oke, sip. Gitu. Sama tadi nih, bentar kita bahas dulu. Ada pertanyaan? Enggak, belum. Bukan.
tadi kita nyambungnya ada nih, langsung aja lah. Oke. Nah, kayak tadi kan gue contohnya ya, Levi juga udah cerita tuh, Hmm. pas bokapnya meninggal nangis. Hmm. Biasanya ya, kalau cowok-cowok ya, dibilangnya apa? Ah, cemen, lemah lu. Bukan. Masa gituin Nah, nangis? Cowok nggak boleh nangis. Oh iya, Nah, cowok nggak boleh cowok nggak boleh nangis. nangis. Tapi kan bapak gue meninggal, Dil. Nah, ini seru nih kita bahasnya nih. Tuh. Nah, Masa gue nggak boleh nangis? nah, Lab, gue mau tanya satu hal. Oke, boleh. Apa nih? Lu pernah dengar istilah manly tears, Iya, tahu. air mata lelaki? Iya. Kan kalau kita lihat kan, wah nih si cowok sampai keluar air matanya gitu kan, sampai manly tears. Itu kan nggak negatif ya? Wah kita itu kesana kayak Ya wah anjir manusiawi nih. aja kan. Iya kalau gue ngeliatnya kesana kayak wah anjir cowok aja bisa sampai nangis ya karena hal ini ya gitu kan, manly tears. Berarti itu sesuatu banget dong. Iya. Kalau bisa bikin cowok nangis. Ada emosionalnya lah di Nah, hal itu. Exactly. Inilah. Jadi kan Levi katanya, bapak gue meninggal masa gue nggak nangis? Ya iya benar. Aneh justru kalau nggak Nah. nangis. Meskipun lu nggak deket misalnya sama bapak lu, gue juga nggak terlalu dekat sama bapak gue ya. Sama. Tapi kan ya mau gimana pun juga, ya itu bapak lu gitu. Nah, menurut gue ya, kenapa bisa sampai ada istilah manly tears? Karena emang sesuatu yang dinangisinnya itu emang worth it buat dinangisin. Worth it dinangisin. Jadi, Nggak sedikit-sedikit nangis Iya. itu maksud lu. nggak sedikit-sedikit nangis juga, nggak menye-menye cengeng. Tapi, ya kalau emang hal itu emang worth it dinangisin, ya lu nangis nggak apa-apa. Itu semua orang akan wajar. Itu semua orang akan, ya emang itu pasti dinangisin sih. Bapak lu meninggal, misalnya nangis bahagia anak lu lahir, gitu. Jadi, Oh iya, betul. atau lu apalah kira lu punya usaha akhirnya usaha Tembus lu target gitu. terharu, semua manusia itu pasti akan ngerasa ya wajar itu Ya. sampai lu terharu. Jadi bukan nggak boleh nangis. Gue yang dari kecil nggak pernah dibilangin lah cowok nggak boleh nangis. Oke. Gue dibilanginnya nangis nggak apa-apa boleh, tapi kalau nangisnya udahan. Oh, nggak dilanjutin. Maksudnya ya jangan cengeng gitu Iya, loh. maksud gua ya nangis ya nggak apa-apa. Lu kayak misal jatuh ya misal nangis gitu aja. Untuk jatuh satu kedua kali nggak apa-apa. Tapi kalau jatuh lagi lu masih nangis lu kebeneran lu. Bukan, Enggak ya? Bukan, tapi lebih kayak misalnya nih jatuh, terus sakit, nangis nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak sakit lagi lu masih nangis, itu akan disentil gitu. Maksudnya nggak berlarut-larut. Nggak berlarut gitu lah. Tapi iya, jadi kalau nangis, lu pernah lihat kan anak kecil yang sebenarnya lu udah nggak sakit lagi juga, tapi cuma nyari perhatian doang Iya, nangisnya. tuh kayak mau es krim mau apa segala Nah. macem lu kesempatan ya bocil. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi kalau gue secara pribadi, gue kalau emang itu perlu dinangisin, gue nangis kok. Gue nggak masalah. Jadi kayak tadi gue bilang lah, penyaluran emosi gue sehat. Oke, boleh tau nggak hal terakhir yang lu tangisin apa? Apa ya? Yang berhubungan sama apa deh kalau misalnya lu nggak mau cerita? Apakah kerjaan, apakah pasangan, apakah prestasi, apakah kehilangan, duka, atau lu lupa? Mungkin ya pas gue lupa sih, tapi mungkin kuliah yang lu inget aja deh, yang lu inget aja. Bokap pas meninggal ya itu. Oh itu doang kali. wisuda lulus Biasa aja. biasa aja. Biasa aja. Kalau lu punya peliharaan kucing gitu segala macam enggak Kucing tetangga gue pelihara terus meninggal. nangis nggak? Kagak. Biasa aja ya karena kucing tetangga ya. Ya jadi gitu, intinya adalah lu salurin aja perasaan lu, tapi harus balance. Jangan apa-apa lu tangisin, tapi bukan berarti gak boleh nangis sama sekali. Kalau berarti tangisin ya udah. Ya, mungkin kalau kasusnya ini ditinggal cewek kayak gua dulu waktu zaman SMA. Ya lu cinta apa sama ceweknya? Meskipun masih gebetan kayak kok bisa ya gitu. Ya karena mungkin gua suka banget lah atau itu tipe gua banget lah misalnya. Gak apa-apa, Lep. Kalau kayak gue bilang tadi, worth it nggak dinangisin? Terlepas lu nanti dapat lagi atau enggak belum tentu ya. Pernah nggak gue nangis karena cewek? Ah. Pernah. Nah, oke. Lo pernah nggak? Ya itu, Nah, zaman bocil, cinta monyet. Gue ngeliat temen gue nangis, bener-bener nangis sesenggukan. Oh, Gara-gara cewek pernah. oh, Tapi akhirnya mereka nikah juga sih. ya untungnya alhamdulillah. Oh, gue bahkan mungkin konyol ya, gue nangis gara-gara anime pernah. Terserah sih kalau menurut gue adalah yang penting lu jujur sama diri lu sendiri lah. Ya, Gue kemarin nonton sore sempet Sedih. sedih, tapi gue Oh, iya. enggak gue
Gitu. Tapi sore, jadi ngebahas sore nggak apa-apa aja ya. Sore sih menurut gua salah satu cerita yang agak apa ya? Kalau gua boleh terus terang, ceritanya bagus. Kalau gua boleh rekomendasi anime yang mirip, ada namanya ReZero kalau lo tahu. Gua nggak nonton. Ya, ada ReZero, dia kayak ceritanya mirip sore lah. Intinya bangun tidur terus deh gitu. Kayak gitu. Tapi kalau gua perhatiin sih terlalu apa ya? Kalau kita ngomen film ya, terlalu kata-katanya nggak natural gitu. Oh, yang pas awal-awal itu ya? Kata-katanya nggak natural. Ya terlalu staging aja. Cuman ya nggak masalah kalau emang tipe pembicaraan kayak gitu. Tapi secara story sih gua nggak masalah sih. Bagus. Ini masih nyala nggak nih? Masih. Oke. Mantep aja. Nah, mungkin kita tadi off topic sebentar, nggak apa-apa lah. Iya. Kita balik lagi nih. Jadi, gimana sih strateginya buat kalian? Ya, pengen bangun ketangguhan mental yang sehat ya. Oh, gimana tuh, Jom? Pertama tadi, lo harus mengizinkan diri lo untuk merasakan semua yang lo rasain. Kalau lo nggak mau ngerasa, malah kayak matiin aja lo rasa gua, biar gua kayak robot, itu malah lo lemah ya. Di mata gua lo adalah laki-laki yang lemah secara mental. Laki-laki yang kuat secara mental adalah yang berani ngerasain semua emosi, apapun itu yang dirasain, tapi tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh emosi tersebut. Contohnya gimana? Ya tadi tuh, yang pas bokap kita meninggal. Ya, yang bokap juga sama ya. Dan harus tahu gimana cara nyalurin emosi negatif lo semua secara sehat. Contohnya yang mulus tadi. Ya. Kalau lo ngapain, Dev? Kalau lo lagi marah-marah gitu? Atau Gue lagi main kesel? game biasanya. Main game? Gue main game. Tapi ya gitu ya. Ini bisa gue bilang agak toksik lingkungannya. Tapi pada saat main game aja, karena di Kata-kataan. iya men, kalau lagi tolol banget lu goblok bla 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 gitu. Tapi ya itu ekspresif aja. Jadi lu bisa menjadi ya apa ya, lu bisa mengekspresikan ya emosi lu di sana gitu di game itu. Dan teman-teman yang ada di situ pun juga kayak ya kalau dia itu marah, bercandaan doang ya. Kalau dia yang marah ya gue terima, kalau gue yang marah dia terima. Jadi sama-sama udah saling Pengertian. ada toleransinya lah satu sama lain. Gitu. Kalau gua, penyaluran emosi negatif gua secara positif adalah gua dengerin musik. Oke. Gua Spesifik genrenya apa? metal lah. Ya iyalah, metal itu kan quote-unquote vokalisnya marah-marah kan. Betul. Bener nggak teriak-teriak? Musiknya keras. Tapi ya itu gue Kan emosi banget sih itu iya, penyaluran emosinya di situ banget. Gue kalau lagi marah atau sedih, marah lah katakanlah. Sedih juga sih dulu pas Chester meninggal. Gue tuh suka Linkin Park kayak kalau band barat. Ya udah aku kan gue sedih nih. Ya udah gue seharian tuh dengerin Meteora satu album. Anjay, Meteora lagi yang dengerin. Ya kan? Ya, Itu kan tersalurkan semua tuh perasaan sedih dan marahnya dan segala macam ya kan. Dukanya. Nah, kayak gitu. Kalau marah-marah, kalau misalnya ada emosi marah, yang lebih keras lagi. Ya. Grey gitu. Makin kenceng. Makin kenceng. Oh, mungkin salah lainnya adalah ngeband ya. Ngeband juga bisa ya jadi. untuk menyalurkan ngeband. Kalau gua kan game, dengerin musik, ngeband, ada lagi mungkin main olahraga. Olahraga ninju ya. Tinju. Kayak lari juga salah satu. Bisa itu ya. Yang penting energinya keluar kan. Energinya tersalurkan. Apalagi? Banyak sih. Gue pernah denger cewek ini. Tadi pas lo bilang ngeband, gue pernah denger cewek, dia model. Dia bilang dia suka ngedrum karena itu. Gue kalau kesel, gue gebuk-gebukin aja. Oh, kalau gue pernah main softball, baseball. Enak tuh pas lagi kena bolanya. Bus, kan ini getar kan, batnya. Enak banget tuh mukul. Itu lumayan tuh tersalurkan. Oh, kalau motor-motoran gitu, kebut-kebutan gimana dia? Gue tidak menyarankan, karena itu sih bahaya ya, karena lu membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Kalau lu hanya membahayakan diri lu sendiri ya jangan juga sebenarnya. Salah juga. Kalau lu kan dengerin musik, ya udah gue boleh headbang doang ya kan. Yang kalau misalnya tetangga keganggu ya udahlah bodo amat. Ya udah. Ya udahlah kecilin lah ya, tuh pakai headphone. Kan bisa pakai headset kan. Iya, benar. Gitu. Oke. Apa lagi nih? Next kita bahas apa lagi nih? Bahas cita-citaan gimana? Cita-citaan. Boleh cita-citaan. Cita-citaan soal apa? Kan ya, lihat aja ya nanti ya. Iya sih. Gini guys, teasernya yang episode 4 ya. Gue pernah kerja di dating agency, biro jodoh internasional khusus pengusaha-pengusaha high level people, yang CEO, COO segala macam lah, yang saking sibuknya
Oke. nggak pernah punya waktu buat nyari Untuk pasangan. Oh, Iya. ini yang kerja, Ah. full kerja ya. Mungkin yang dikiranya kalau gue punya pasangan, aduh, ini gue malah bukan ngurusin bisnis gue, malah jadi ngurusin pasangan gitu. Enggak sih, justru udah saatnya nyari pasangan tapi nggak punya waktu. oke. Jadi kantor gue yang nyariin. Oke, gue kurang ngerti tuh. Ntar kita. Nanti kita cerita aja ya di episode berikutnya ya. Oke, boleh. Oke, kalau gitu sekian buat episode kali ini. Seperti biasa kita like, subscribe, share, Komen. apa lagi lah? Komen. Cerita aja ke DM di Instagram menjadi pria. Terus kalau ada yang mau disampaikan, silakan saja di sana. By the way, nonton juga ya channelnya Levi ya. Gue ada Pak Levi Andika. Sampai ketemu Oke. lagi di episode besok selanjutnya. Apa kata-kata lu? Jadilah pria berkualitas.